Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku petani cerdas Indonesia dengan channel saya Petani Cerdas Gania. Ini video mengenai glifosat. Dan ini kali ketiga saya memposting khusus mengenai glifosat ya. Yang pertama itu saya posting pada tanggal 3 April 2021 mengenai glifosat membunuh alang-alang. Dalam postingan saya mengenai glifosat membasmi tuntas alang-alang tanggal 3 April itu membunuh alang-alang dalam waktu 9 hari ya. Nah, kemudian saya juga memakai paraquat pada tanggal saya posting video saya tanggal 30 Maret ya. Membunuh gulma dalam waktu 2-3 hari ya. 46 hari setelah aplikasi paraquat ternyata gulma berkayu itu tumbuh lagi ya. Sehingga pada tanggal 6 Mei 2021 saya aplikasikan glifosat dengan harapan bisa membunuh gulma berkayu itu tuntas sampai ke akar-akarnya. 10 hari setelah aplikasi glifosat pada gulma berkayu itu, hasilnya saya posting pada video saya pada tanggal 16 Mei ya 2021. Nah, silakan lihat semua video-video saya sebelumnya mengenai paraquat dan glifosat tersebut. Seperti saya sampaikan bahwa glifosat ini membunuh gulma kayu ini sampai ke akar-akarnya minimum 15 sampai 21 hari ya. Nah, sekarang setelah 16 hari saya memposting lagi hasil aplikasi glifosat pada gulma berkayu tersebut. Nah, bisa kita lihat pada 10 hari ya, 9 hari setelah aplikasi gulma berkayu kacang-kacang ini kelihatan masih ada hijau-hijaunya ya. Nah, tapi sekarang kita lihat tumbuhnya. Kalau dulu mati ujungnya, sekarang sudah mulai banyak ujung-ujungnya mati ya. Titik tumbuhnya mati sampai mulai ke bawah ya. Nah, dengan hasil seperti ini saya berkesimpulan bahwa itu bisa tuntas membunuh sampai ke akar. Nah, ini kita lihat gulma teh-tehan yang 2 hari setelah aplikasi glifosat, saya katakan bahwa ini tidak bereaksi. Nah, ini 16 hari setelah aplikasi glifosat, nah ini udah mati nih ya. Udah mati ya. Nah, titik tumbuhnya saya amati juga mati dia titik tumbuhnya. Gulma berkayu teh-tehan ini ya, baru 16 hari dia menunjukkan dia matinya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini si teh-tehan yang berkayu ini yang susah dibunuh oleh paraquatnya, ini titik tumbuhnya mati dia, titik tumbuhnya mati. Nah, ini baru 16 hari ya, kalau diperhitungkan 21 hari, nah ini mati total ini ya. Nah, coba kita lihat ini teh-tehan titik tumbuhnya itu, nah udah mati ya. Nah, ini teh-tehan kecil di sampingnya pada laporan saya 9 hari setelah aplikasi, teh-tehan ini mulai mati ya, yang kecil nih. Tapi sekarang udah 16 hari mati tuntas dia. Nah, kita mengharapkan si teh-tehan yang besar ini juga mati tuntas dia setelah 21 hari. Nah, silahkan lihat bagaimana gambaran teh-tehan ini pada waktu 9 hari atau 2 hari setelah aplikasi glifosat ya, pada video-video saya sebelumnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa glifosat itu bisa kita andalkan membunuh gulma kayu sampai ke akar-akarnya. Dan untuk jenis glifosat Tridap ini 485SL itu tidak perlu dicampur dengan yang lainnya untuk membunuh gulma kayu. Dia cukup satu produk aja, nah bisa kita andalkan membunuh gulma berkayu ya. Itu keunggulan daripada si Tridap 485SL. Nah, tapi bisa juga dicoba dengan yang lain ya. Apakah bisa memberikan reaksi yang sama? Nah, saya tidak tahu pasti ya. Tapi yang saya cobakan sekarang adalah Tridap 485SL. Nah, sudah terbukti membunuh gulma sampai ke akar-akarnya. Kita lihat teh-tehan ini, perhitungan saya ini 21 hari setelah aplikasi dia akan mati ya. Tapi saya tidak akan melaporkan lagi, ini cukup laporan ketiga yang saya berikan mengenai glifosat. Nah, dengan cara seperti ini saya sudah melaporkan tuntas ya penggunaan glifosat ini ya. Pada video pertama saya mengenai membunuh alang-alang 9 hari mati. Nah, kemudian setelah aplikasi paraquat gulma berkayu tumbuh, saya aplikasikan glifosat. Nah, ternyata juga bisa membunuh gulma berkayu ya. Ini contohnya. Ini pohon kacang-kacangan ya. Nah, mati dia. Kalau pertama 9 hari setelah aplikasi itu matinya cuma ujung-ujung tumbuh. Nah, sekarang sudah mulai mati ke bawah dia. Ya, sudah mulai mati ke bawah, sudah panjang ke bawah matinya. Nah, ini kita pastikan nih, kalau seandainya sudah
lebih panjang ke bawah matinya, bukan di titik tumbuh aja. Ini sudah bisa dia membunuh, memberikan tanda-tanda membunuh gulma berkayu sampai ke akar-akarnya. Ya. Nah, kita lihat, jadi bukan titik tumbuh aja yang mati ya. Nah, ini tidak titik tumbuh aja. Udah mulai dia ke bawah-bawah dia. Ya. Nah, ini kita lihat sampai ke bawah nih matinya. Jadi bukan di titik tumbuh aja mati ya. Nah, kita mengharapkan dia tidak akan tumbuh lagi gulma tunas-tunas dari gulma berkayu ini, akan mati tuntas dengan penggunaan si glifosat ya. 485 SL dengan konsentrasi 10 mili per tangki. 10 mili per liter, atau lebih kurang 150 atau 170 mili per tangki. Nah, bisa membunuh gulma berkayu ya. Dan bisa kita andalkan. Nah, kalau seandainya gulma kita itu campuran antara gulma biasa dengan gulma berkayu alang-alang, maka kita bisa memakai glifosat. Karena glifosat ini bisa membunuh semua gulma, apalagi alang-alang ya. Nah, di sini juga membuktikan dia bisa membunuh gulma berkayu. Nah, jadi kita bisa andalkan. Nah, tinggal sekarang pilihan kepada petani cerdas memakai herbisida yang mana. Ya, saya sudah menunjukkan paraquat 2-3 hari mati, tapi gulma berkayu tumbuh. Glifosat membunuh alang-alang 9 hari mati ya, tidak tumbuh. Nah, kita coba aplikasikan di gulma berkayu. Ternyata gulma berkayu juga berhasil kita bunuh. Nah, tinggal pilih ya. Kalau gulmanya, saya ulangi lagi, kalau gulma itu bercampur alang-alang, gulma berkayu, gulma lainnya, maka yang paling bagus itu kita menggunakan herbisida glifosat ya, karena bisa membunuh tuntas sampai ke akar-akarnya. Nah, tapi kalau seandainya kita mengandalkan untuk membunuh pakis misalnya, nah itu glifosat tidak bisa. Itu kita bisa menggunakan paraquat ya. Nah, paraquat itu keunggulannya dia bisa membunuh pakis. Nah, glifosat tidak bisa. Jadi kalau kita bicara masalah gulma secara umum, maka si glifosat adalah herbisida yang bisa kita andalkan membunuh gulma tuntas sampai ke akar-akarnya, dan diharapkan dia bisa bertahan sampai 6 bulan ya. Nah, kita bertahan sampai 6 bulan untuk menghindari tanaman kita dari gulma.